Pemijahan ikan lele sangatlah mudah ya bosku. Sebelum memulai pemijahan, seleksi dulu bosku indukan ikan lele, jantan dan betinanya. Pemijahan dengan cara alami atau tradisional ini sangat mudah sekali ya bosku. Dan saya menggunakan indukan jantan 1 dan betina 2 ya bosku. Untuk proses perawatan larva ikan lele dari mulai menetas sampai pertama kali larva ikan lele makan cacing sutra dan perpindahan makan dari cacing sutra pindah makan ke fur, semua akan saya langsung praktekkan dan jelaskan secara detail ya bosku. Bahkan untuk pertama kali bibit ikan lele mulai sortir dan bibit ikan lele sudah siap untuk dipanen, semua akan saya langsung praktekkan dan jelaskan dengan detail ya bosku. Oke, langsung saja simak di videonya ya bosku. Halo bosku, di video ini saya akan berbagi cara pemijahan ikan lele dengan cara alami atau tradisional ya bosku. Dan di sini saya menggunakan kolam bulat ya bosku. Ini kolam bekas bosku. Oke, untuk media pemijahannya saya tetap dan cukup pakai waring atau paranet saja ya bosku. Oke, langsung aja kita persiapkan ya bosku. Media pemijahannya sudah saya pasang dan paralon pembuangannya juga sudah saya pasang ya bosku. Selanjutnya langsung aja bosku kita isi airnya. Untuk masalah air, tidak perlu endapkan air terlebih dahulu ya bosku. Jadi langsung saja menggunakan air dari sumur atau dari sanyo ya bosku. Oke, selanjutnya langsung aja bosku kita seleksi indukan bosku. Kolam indukan saya pisah ya bosku untuk indukan jantan dan betinanya. Oke, kita turunkan airnya bosku. Air kolam indukan sudah turun ya bosku. Oke, selanjutnya langsung aja kita seleksi bosku indukannya bosku. Untuk indukan jantan kelaminnya seperti ini ya bosku. Dan untuk betinanya seperti ini bosku. Saya akan menggunakan jantan 1 betina 2 bosku. Oke, langsung aja bosku kita masukkan bosku indukannya ke kolam pemijahannya bosku. Untuk memasukkan indukan ke kolam pemijahannya usahakan pelan-pelan saja ya bosku, menggunakan jaring yang kain ya bosku, biar indukannya tidak stres ya bosku. Oh iya bosku, hampir lupa, saya kan menggunakan kolam bulat. Jadi kain sarangan paralon pembuangannya harus saya pasang dulu bosku. Ini sangat penting ya bosku. Perhatikan baik-baik ya bosku untuk cara memasangnya. Dan saya menggunakan paralon 3 dem ya bosku. Untuk beli kainnya di toko perikanan ada bosku, dan banyak bosku. Untuk mengikatnya cukup menggunakan lakban yang biasa buat kabel itu ya bosku. Dan pastikan paralonnya jangan kena air atau kering bosku, biar kuat ngikatnya lakbannya bosku. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami ya dengan bosku-bosku semuanya. Oke bosku, udah jadi. Langsung aja bosku kita pasang bosku. Oke, kita pasang ya bosku kain sarangan paralon pembuangannya. Dan kalau ditanya kenapa kok dipasang awal-awal, iya bosku, soalnya saya menggunakan kolam bulat ya bosku, dan nanti saya tidak bisa masuk ke kolam bosku. Selanjutnya kita hanya perlu menunggu semalam saja ya bosku. Syukurlah bosku, sekarang sudah masuk hari kedua. Dan setelah kita menunggu semalam, indukan ikan lelenya mau kawin dan bertelur ya bosku. Syukurlah bosku, ini saya menggunakan indukan jantan 1 dan betina 2 ya bosku. Telurnya banyak bosku. Dan ini indukannya harus cepat-cepat kita ambil bosku. Kalau enggak nanti telur-telurnya bisa dimakan sama indukannya ya bosku. Catatan penting sebelum memulai pemijahan, indukan lele harus puasa dulu ya bosku. Misal besok mau dipijahkan, sekarang indukan lele jangan diberi makan ya bosku.
Oke bosku, selanjutnya kita akan langsung ambil indukan ikan lelenya bosku. Untuk ambil indukan nggak perlu masuk ke kolam bosku, cukup dijaring dari luar kolam saja ya bosku. Oke, indukannya sudah saya ambil semua. Selanjutnya kita kembalikan indukan ini ke kolam indukannya ya bosku. Kalau bisa indukan yang habis dipijah harus dipisah sendiri ya bosku. Kita kembali ke kolam pemijahannya bosku. Dan syukurlah bosku, telur-telur ikan lelenya banyak bosku. Dan ini untuk media pemijahannya jangan dibongkar dulu bosku. Kita hanya perlu menunggu 24 jam. Larva-larva ikan lelenya akan menetas semua bosku. Kalau ditanya kenapa sih ikan lele cuma membutuhkan waktu semalam untuk bertelur? Sebenarnya simpel bosku. Indukan lele dipelihara di kolam indukan dan rata-rata airnya pasti keruh. Nah, dari air keruh pindah ke air jernih, indukan lele sudah pasti keguguran atau ambrol bosku untuk betinanya. Oke, untuk perawatan airnya saya cukup menggunakan satu kericik air kecil itu saja ya bosku. Soalnya saya menggunakan kolam bulat bosku. Syukurlah bosku, kita sudah masuk hari ketiga bosku. Dan syukurlah telur-telur ikan lelenya sudah banyak yang menetas bosku. Ya meskipun belum semuanya yang menetas bosku. Kelihatan ya bosku, larva-larva ikan lelenya yang baru menetas warnanya kuning agak kecoklat-coklatan bosku. Itu tandanya telur ikan lelenya benar-benar sudah tua bosku. Dan yang paling banyak di sela-selanya itu bosku. Oke, langsung aja kita bongkar media pemijahannya bosku. Untuk bongkar media pemijahannya kita tidak perlu masuk ke kolam ya bosku. Nanti kita malah injak-injak larva ikan lelenya bosku. Soalnya hari ini larva-larva ikan lelenya baru menetas semuanya ya bosku. Jadi bongkar media pemijahannya cukup dari luar kolam dan pelan-pelan saja bosku. Kolam bulat ini ada enaknya dan ada juga nggak enaknya bosku. Enaknya untuk pemijahan seperti ini kita bisa pasang media pemijahannya di pinggir kolam dan waktu bongkar ya enak, nggak perlu masuk kolam bosku. Nggak enaknya kita jadi nggak bisa masuk kolam bersihin kain sarangan paralon pembuangannya bosku. Oke, media pemijahannya sudah saya bongkar ya bosku. Setelah media pemijahannya dibongkar, larva-larva ikan lelenya langsung menyebar bosku. Mudah-mudahan bosku kelihatan ya. Syukurlah bosku, larva-larva ikan lelenya sudah menetas semuanya bosku. Dan syukurlah banyak bosku larva ikan lelenya. Sejauh ini untuk masalah kontrol airnya masih tetap sama ya bosku. Dan yang paling penting kain sarangan paralon pembuangannya jangan sampai tersumbat ya bosku. Syukurlah bosku, sekarang sudah masuk hari keempat bosku. Dan pastinya larva-larva ikan lelenya sudah mulai agak besar sedikit ya bosku. Untuk sejauh ini larva-larva ikan lelenya belum saya kasih makan apapun bosku. Dan bosku jangan khawatir, larva-larva ikan lelenya ini sudah membawa pakan alami bosku. Yaitu sebagian telur-telur ikan lele yang gagal menetas dimakan sama larva-larva ikan lelenya ini ya bosku. Dan yang paling penting untuk hari keempat ini kita hanya perlu perawatan air atau kontrol air saja ya bosku. Dan caranya masih sama kok bosku, tidak berubah sama sekali ya bosku. Kayaknya besok mulai masuk hari kelima kita akan mulai beri makan cacing sutra bosku. Soalnya larva-larva ikan lelenya sudah agak besar dan mulai menyebar bosku. Syukurlah bosku, sekarang sudah masuk hari kelima bosku.
dan larva-larva ikan lelenya juga sudah mulai menyebar. Itu tandanya larva-larva ikan lelenya sudah lapar bosku. Jadi di hari kelima ini kita mulai beri makan cacing sutra ya bosku. Dan saya minta maaf sebesar-besarnya ya bosku, harus jelaskan dan langsung praktekkan secara detail seperti ini. Tujuan saya supaya apa yang saya sampaikan dan apa yang saya langsung praktekkan bisa difahami ya dengan bosku semuanya, dan semoga ilmunya bermanfaat dan menjadi berkah ya bosku. Oke bosku, sebelum kita beri makan cacing sutra, kita akan bersihkan dulu bosku cacing sutranya. Sebelum kita kasih makan cacing sutranya ini ke larva-larva ikan lele, kita harus bersihkan dulu ya bosku cacing sutranya. Untuk cara membersihkannya cukup simpel bosku. Untuk pemberian makan cacing sutra pertama kali ini saya beli 1 galon ya bosku, atau 10 gelas besar itu bosku. Dan untuk harganya sendiri 140.000 bosku. Saya di Kediri, Jawa Timur sini ya bosku. Dan kalau ditanya selain menggunakan cacing sutra apa penggantinya, ada bosku, pakai Fur MAM Prime itu bosku, atau MIM ya bosku. Harganya agak mahal bosku, dan belinya di toko perikanan banyak bosku. Oke, selanjutnya cacing sutranya sudah kita bersihkan bosku, dan sekarang langsung aja kita kasih makan ke larva ikan lelenya bosku. Diusahakan waktu ngasih makan cacing sutra ini kita jangan masuk ke kolam ya bosku. Jadi cukup dari luar kolam saja bosku, dan cacing sutranya disebar secara merata bosku. Oke, untuk selanjutnya sambil menunggu cacing sutranya dimakan habis sama larva-larva ikan lelenya, kita hanya perlu merawat air atau kontrol air saja bosku. Dan bosku tidak usah khawatir, misal cacing sutranya tidak habis dimakan dalam 1 hari ini, cacing sutranya tidak akan mati bosku. Karena apa? Saya menggunakan 1 kericik air yang terus menyala 24 jam ya bosku. Untuk perawatan air atau kontrol air sejauh ini masih tetap sama bosku, tidak berubah sama sekali ya bosku. Dan yang perlu diperhatikan untuk kain sarangan pembuangannya jangan sampai tersumbat ya bosku, biar pembuangan airnya lancar bosku. Syukurlah bosku, kita sudah masuk di hari ke-6 ya bosku, dan kelihatannya cacing sutranya masih banyak bosku. Tapi tidak apa-apa, cacing sutranya akan dimakan habis kok bosku sama larva-larva ikan lelenya. Dan cacing sutranya juga nggak akan mati ya bosku, soalnya kita kan punya 1 kericik air yang menyala 24 jam penuh ya bosku. Dan saya minta maaf ya bosku, masih di hari ke-6 aja kolamnya udah sangat kotor bosku. Soalnya baru kali ini saya bosku menggunakan kolam bulat, dan saya tidak bisa masuk ke kolam untuk membersihkan kain sarangan paralon pembuangannya itu bosku. Tapi tidak apa-apa bosku, saya akan langsung ganti kain sarangan paralon pembuangannya. Kebetulan larva-larva ikan lelenya juga sudah agak besar bosku, jadi beranilah. Oke bosku, kain sarangan paralon pembuangannya akan saya ganti dengan yang senar ini bosku. Ini lubangnya agak besar sedikit bosku, biar kotoran di dalam kolam bisa cepat keluar dan tidak gampang tersumbat ya bosku. Dan untuk pemasangannya sama bosku, seperti yang sudah saya kasih contoh sebelumnya ya bosku. Jadi ini pertama kali saya masuk ke kolam hanya untuk mengganti kain sarangan paralon pembuangannya saja ya bosku. Dan selanjutnya hanya menunggu cacing sutranya dimakan habis saja sama larva ikan lelenya bosku.
Syukurlah bosku, sekarang sudah masuk hari ke-7 atau lebih tepatnya 1 minggu setelah pemijahan ya bosku. Dan paralon pembuangannya juga sudah saya ganti ya bosku. Dan syukurlah cacing sutranya juga sudah dimakan habis sama larva-larva ikan lelenya ya bosku. Dan syukurlah juga bosku, larva-larva ikan lelenya juga sudah agak besar. Jadi untuk pemijahan kali ini saya hanya menghabiskan cacing sutra 1 galon atau 10 gelas saja ya bosku. Dan kayaknya ini larva-larva ikan lelenya juga sudah siap untuk diganti pakan dari cacing sutra pindah ke fur friendly ya bosku. Dan ini saya sengaja bosku, di hari ke-7 saya tidak langsung kasih makan larva-larva ikan lelenya bosku. Tujuannya biar agak lapar bosku. Jadi hari ini cukup kontrol air saja bosku. Dan besok langsung saja kita kasih makan fur friendly ya bosku. Oke bosku, syukurlah sekarang sudah masuk hari ke-8 ya bosku. Dan langsung saja kita siapkan atau racik fur friendly-nya ya bosku. Cara raciknya sangat sederhana bosku. Hanya perlu dicampur dengan air saja bosku. Tujuannya biar furnya bisa tenggelam di kolam ya bosku. Saya cukup menggunakan air langsung dari keran saja bosku. Dan untuk perpindahan pakan dari cacing sutra ke fur ini harus agak hati-hati ya bosku. Masih pertama perpindahan pakan seperti ini tidak usah banyak-banyak bosku. Fur friendly-nya sedikit saja bosku. Soalnya kalau sisa itu tidak baik bosku. Alangkah baiknya sedikit saja. Nanti kalau kurang bikin lagi bosku. Dan cara bikinnya simple banget kan bosku. Oh iya, untuk pembelian fur friendly ini belinya di toko perikanan banyak bosku. Dan ini saya beli 10 kilo. Harganya Rp120.000 ya bosku. Oke bosku, fur friendly-nya sudah siap. Dan cara kasih makannya cukup dibentuk bulat-bulat kecil seperti ini saja ya bosku. Dan pelan-pelan bosku. Pokoknya perpindahan pakan pertama kali seperti ini harus agak sabar bosku. Kita pastikan fur friendly-nya dimakan habis sama larva-larva ikan lelenya ya bosku. Untuk di tahap ini saya minta maaf bosku, agak lama. Soalnya biar bosku paham. Dan yang paling penting perpindahan makan pertama kali ini harus agak sabar. Dan kita harus pastikan fur friendly-nya dimakan habis ya bosku sama larva-larva ikan lelenya. Perhatikan baik-baik ya bosku, cara makannya masih pelan bosku. Satu larva ikan lele mulai makan, nanti teman-temannya akan ikut makan juga bosku. Kenapa sih kita harus benar-benar pastikan fur friendly-nya harus dimakan habis sama larva-larva ikan lelenya? Iya bosku, soalnya fur friendly ini atau biasa disebut fur buat udang, ini proteinnya tinggi banget bosku. Kalau fur friendly ini sampai sisa di kolam, sudah pasti air kolam akan cepat rusak bosku. Dan rusaknya air kolam akan jadi amonia bosku. Dan kalau sudah amonia full, larva-larva ikan lelenya pasti bermasalah bosku. Oke, jadi pelan-pelan saja ya bosku. Sabar bosku, pelan. Dan ini fur friendly-nya saya sebar bosku di 1, 2, 3, dan 4 bosku. Nah ini fur friendly yang kita kasih pertama kali tadi sudah agak habis dimakan sama larva-larva ikan lelenya ya bosku. Dan untuk sejauh ini perawatan air dan kontrol air masih tetap sama bosku. Tidak berubah sama sekali ya bosku.
Bonus video bosku. Masih tetap di hari ke-8. Malam hari saya kasih makan lagi bosku. Jadi dalam satu hari ini saya kasih makan 2 kali ya bosku, pagi hari dan di malam hari bosku. Larva-larva ikan lele ini paling aktif di malam hari ya bosku. Oke bosku, syukurlah sekarang sudah masuk hari ke-9 ya bosku. Dan untuk sejauh ini larva-larva ikan lelenya baru makan Furfengli 2 hari ya bosku. Dan pastinya untuk pemberian pakan Furfengli hari ke-2 ini sudah agak ditambah ya bosku untuk porsinya. Untuk cara pemberian pakan Furfenglinya sudah berubah ya bosku. Jadi tidak perlu dibentuk bulat-bulat kecil kayak kemarin ya bosku, tapi tetap dikontrol ya bosku untuk pemberian pakan Furfenglinya. Dan masih sama bosku, dipastikan Furfenglinya dimakan habis sama larva-larva ikan lelenya ya bosku. Misal ditanya kalau cara kasih makannya tetap dibentuk bulat-bulat kecil kayak hari pertama pemberian pakan Furfenglinya gimana? Jawabnya boleh bosku. Itu berarti bosku orangnya sabar dan tidak ada masalah sama sekali ya bosku. Kalau saya kan lihat kondisi larva-larva ikan lelenya bosku. Kalau cara makannya pelan ya saya kasih pelan bosku. Kalau cara makannya rakus seperti ini ya saya kasih agak banyak sedikit bosku untuk Furfenglinya. Dan yang paling penting pokoknya harus ya bosku, dipastikan Furfenglinya dimakan habis sama larva-larva ikan lelenya ya bosku. Selanjutnya kita hanya perlu rawat air atau kontrol air saja ya bosku. Dan untuk caranya tidak berubah sama sekali bosku, masih tetap sama seperti kemarin-kemarin ya bosku. Mudah-mudahan sampai sejauh ini apa yang saya sampaikan bisa difahami ya sama bosku-bosku semuanya. Syukurlah bosku, kita sudah masuk hari ke-10 dari mulai pemijahan ya bosku. Dan kayaknya masuk hari ke-10 ini udah bukan larva-larva ikan lele bosku, melainkan menjadi bibit ikan lele ya bosku. Soalnya bibit lelenya ini agak terasa sudah ukur 1 cm dan bahkan ada yang lebih ya bosku. Dan masih tetap sama ya bosku untuk pemberian pakannya, yaitu tetap saya kasih makan Furfengli ya bosku. Syukurlah bosku, cara makan bibit lelenya sangat rakus bosku. Jadi hari ini sudah 3 hari bibit lele makan Furfengli ya bosku. Dan untuk sejauh ini saya masih menghabiskan Furfengli kurang dari 1 kilogram ya bosku. Dan masih tetap sama bosku, untuk pemberian pakan Furfenglinya ini saya di pagi hari dan di sore hari ya bosku. Cukup diberi makan 2 kali sehari saja ya bosku. Selanjutnya masih tetap sama dan tidak berubah sama sekali ya bosku untuk perawatan air dan kontrol airnya. Oke bosku, syukurlah sudah masuk hari ke-11 dari mulai pemijahan ya bosku. Dan di hari 11 ini bibit lelenya makan Furfengli sudah 4 hari ya bosku. Dan saya selalu bersyukur bosku untuk setiap harinya. Soalnya saya ini praktek langsung bosku. Dan langsung saya videoin untuk bosku-bosku semuanya. Dan misal ada gagalnya bibit lele ini, sudah pasti gagal juga bosku untuk saya berbagi ilmu ke bosku-bosku semuanya. Jadi doain ya bosku, semoga lancar. Soalnya perjalanan kita masih jauh bosku.
Dan saya memang sengaja bosku di tahap ini pertumbuhan bibit lelenya saya kasih tahukan ke bosku-bosku semuanya untuk setiap harinya. Soalnya perawatan dari larva sampai makan fur butiran itu agak perlu sabar dan perlu diperhatikan ya bosku. Kalau rawat bibit lele yang sudah makan fur butiran enak saja bosku, dan gak terlalu rumit bosku. Jadi mohon dimengerti ya bosku. Dan misal sampai tahap ini bosku masih kurang paham, boleh bosku, dan dengan senang hati saya akan jawab pertanyaan dari bosku-bosku semuanya. Jadi tolong sampaikan di kolom komentar ya bosku. Pasti saya balas dan pasti saya jelaskan sebisa saya ya bosku. Sebenarnya masuk hari ke-11 ini bibit lelenya sudah bisa dikasih makan fur butiran bosku. Tapi tidak bosku, soalnya sebentar lagi bibit lelenya akan rata diukur 1 cm ya bosku. Dan nanti yang ukur 2 cm sama 3 cm kita pisah sendiri-sendiri bosku. Jadi sabar sebentar lagi ya bosku. Lihat bosku, habis makan fur fengli perut bibit lelenya sampai penuh itu ya bosku. Oke, selanjutnya masih tetap sama ya bosku. Tetap rawat air dan kontrol airnya ya bosku. Syukurlah bosku, kita sudah masuk hari ke-12 dari mulai pemijahan ya bosku. Dan di hari ke-12 ini bibit lelenya makan fur fengli sudah 5 hari ya bosku. Jadi sejauh ini kita sudah habiskan cacing sutra 1 galon atau 10 gelas ya bosku. Dan untuk fenglinya habis 1,5 kg ya bosku, atau 1,5 kg bosku. Jadi sudah bisa dikira-kira bosku, ini bibit lelenya berjumlah antara 40.000 ekor sampai 50.000 ekor ya bosku, bahkan bisa lebih bosku. Dan bibit ikan lelenya sudah rata diukur 1 cm ya bosku. Ya ada yang 2 cm, bahkan ada yang 3 cm ya bosku. Tidak apa-apa, nanti saya akan sortir. Dan cara sortirnya cukup simpel ya bosku. Sabar sebentar bosku. Oke bosku, jadi di hari ke-12 ini bibit ikan lelenya akan saya ganti makan fur butiran ya bosku. Sebelum itu nanti saya akan ganti dulu bosku kain sarangan paralon pembuangannya menjadi paralon pembuangan saja ya bosku, yang lubangnya 0,5 cm bosku. Dan bibit kita rata diukur 1 cm, aman gak akan lepas bosku. Oh iya bosku, jujur bosku, saya baru pertama kali ini menggunakan kolam bulat bosku. Jadi saya minta maaf ya bosku, kolamnya sangat kotor sekali. Soalnya saya tidak bisa masuk ke kolam untuk membersihkan kain sarangan paralon pembuangannya bosku. Jadi setiap hari saya hanya membersihkan dengan cara simpel seperti ini bosku. Mau nangis tidak bisa, kalau ketawa tiap hari iya bosku. Saya selalu ketawa bosku bersihkan kain sarangan paralon pembuangannya dengan ini bosku. Ditambah lagi kolam saya tidak ada atapnya bosku, jadi kena terik matahari langsung. Dan sekarang juga musim hujan bosku, jadi tidak apa-apa bosku. Yang paling penting bibit ikan lelenya aman bosku, dan tidak ada masalah sama sekali ya bosku. Lihatan toh bosku, betapa tembrenya cara seperti ini. Oke bosku, habis ini saya akan langsung ganti dan pasang paralon pembuangannya ya bosku. Oh iya bosku, masih di hari ke-12 ini sebagian bibit ikan lelenya sudah kelewat batas pertumbuhan normal ya bosku. Dan ini biasa disebut pertumbuhan ikan lele yang paling cepat ya bosku, atau biasa disebutnya beronggolan ya bosku. Jadi ya sebisa saya ambilin satu persatu bosku.
Soalnya ini bibit ikan lele yang pertumbuhannya paling cepat ini, kalau tidak diambil dia bisa makan bibit ikan lele yang pertumbuhannya paling lambat ya bosku. Lihat bosku, perbandingannya sangatlah jauh ya bosku. Jadi sebisanya saja ya bosku. Dan kalau ambil bibit ikan lele yang pertumbuhannya paling cepat ini, diusahakan pagi hari ya bosku, sebelum bibit ikan lelenya makan bosku. Dan ini bibit ikan lelenya saya lepasin di sini saja ya bosku. Oke bosku, sebelum kita kasih makan bibit ikan lelenya dengan fur butiran, saya akan ganti sarangan paralon pembuangannya dengan ini ya bosku. Dan kayaknya saya sendiri bosku yang akan turun untuk ganti sarangan paralon pembuangannya ini bosku. Ya pelan-pelan saja ya bosku. Jadi selama ini dari awal pemijahan sampai sekarang saya turun masuk ke kolam 2 kali saja ya bosku, yaitu untuk ganti sarangan paralon pembuangannya ini bosku. Ya gak enaknya menggunakan kolam bulat seperti ini bosku. Tapi kolam bulat juga ada kelebihannya ya bosku, yaitu cukup menggunakan 1 kericik air, bibit ikan lelenya tercukupi kebutuhan oksigennya ya bosku. Jadi menggunakan kolam bulat ini sangat irit banget bosku urusan listrik. Saya sih tidak masalah sama sekali ya bosku. Yang paling penting bibit ikan lelenya aman dan sampai panen ya bosku. Oke bosku, sarangan paralon pembuangannya sudah saya ganti ya bosku. Jadi di hari ke-12 ini bibit ikan lelenya sudah siap untuk perpindahan pakan dari fur friendly menjadi fur butiran ya bosku. Dan untuk perawatan air sejauh ini masih tetap sama ya bosku, tidak berubah sama sekali. Dan untuk ketinggian air kolamnya dari awal pemijahan sampai sejauh ini juga tidak berubah sama sekali ya bosku, yaitu berpatokan di atasnya sarangan paralon pembuangannya ya bosku. Oke bosku, sebelum perpindahan dari makan fur friendly ke fur butiran, kita akan sortir bibit ikan lele dulu ya bosku. Ini sudah saya siapkan bosku kolam untuk sortir bibit ikan lelenya ya bosku. Dan langsung saja kita isi air kolamnya bosku. Dan untuk ketinggian air kolamnya saya selalu berpatokan pada sarangan paralon pembuangannya ya bosku. Dan untuk sejauh ini dari mulai pemijahan sampai perawatan larva ikan lele dan lain-lain, ketinggian air kolam saya tetap kurang lebih 30 cm sampai 40 cm saja ya bosku. Oke bosku, air kolam sudah saya isi dan kolam buat sortir bibit ikan lele juga sudah siap. Selanjutnya langsung saja kita sortir bibit ikan lele untuk pertama kalinya ya bosku. Dan untuk sortir pertama kali ini saya menggunakan bak sortir ukur 2 ya bosku. Kalau ditanya kenapa sih bang harus disortir bibit ikan lelenya? Iya bosku, soalnya bibit ikan lele itu terbagi menjadi 3 ya bosku, yaitu pertumbuhan yang sangat cepat, pertumbuhan sedang, dan pertumbuhan paling lambat bosku. Jadi kenapa harus saya sortir? Tujuannya saya hanya ambil atau pisahkan bibit ikan lele yang pertumbuhannya paling cepat ya bosku. Dan bosku juga harus tahu bibit ikan lele yang pertumbuhannya paling cepat itu bisa memakan bibit ikan lele yang pertumbuhannya paling lambat ya bosku. Maka dari itu fungsi kita sortir bibit ikan lele menghindari atau mengurangi resiko kanibalisme ya bosku. Syukurlah bosku, sortir pertama kali kita sudah selesai.
Dan ini bibit ikan lele yang pertumbuhannya paling cepat sudah kita pisahkan ya bosku. Untuk sortir pertama kali ini bibit ikan lele yang pertumbuhannya cepat tidak banyak kok bosku. Mungkin hanya 300 sampai 500 ekor saja ya bosku. Dan biasanya bibit ikan lele yang pertumbuhannya paling cepat ini saya lepaskan di sungai ya bosku. Jadi di kampung saya sini setiap sungai semua saya lepasin bibit ikan lele yang pertumbuhannya paling cepat ini bosku. Lumayan biar bisa dipancing sama adik-adik ya bosku. Oke, selanjutnya kita kembali ke kolam pembibitan ya bosku. Oke bosku, setelah kita sortir bibit ikan lelenya untuk pertama kali, jadi sekarang kita sudah tahu ya bosku, ukur bibit ikan lele di kolam ini ukur berapa sih? Yaitu rata diukur 1 cm ya bosku. Soalnya tadi kan kita sortir menggunakan bak sortir dengan ukur 2 cm ya bosku. Jadi di kolam ini sekarang bibit ikan lelenya rata diukur 1 cm ya bosku. Dan setelah disortir bibit ikan lele jangan langsung diberi makan ya bosku. Jadi biarkan saja dulu bosku, minimal 5 jam sampai 8 jam baru kita beri makan bibit ikan lele dengan fur butiran ya bosku. Oke bosku, kita persiapkan fur butirannya ya bosku. Dan saya menggunakan fur tunas prima 50 atau TP50 ya bosku. Dan sama seperti fur Fengli ya bosku, saya kasih sedikit air, bertujuannya furnya biar agak gak terlalu keras ya bosku. Soalnya kita kasih makan bibit ikan lele masih kecil bosku. Mudah-mudahan maksud saya bosku bisa memahaminya ya. Dan masih tetap sama ya bosku, pemberian makan pertama kali menggunakan fur butiran ini jangan banyak-banyak dulu ya bosku. Sedikit saja dan secukupnya saja ya bosku. Oke bosku, furnya sudah siap dan langsung saja kita kasih makan ke bibit ikan lelenya ya bosku. Untuk perpindahan pakan ini memang agak ribet bosku. Jadi cara saya pancing dulu bosku bibit ikan lelenya menggunakan fur Fengli sedikit saja ya bosku. Tujuannya biar berkumpul bosku bibit ikan lelenya. Setelah bibit ikan lelenya berkumpul, saya langsung beri fur butiran ya bosku. Dan di tahap ini saya tidak memotong video ya bosku. Soalnya ini benar-benar langsung saya praktekkan ya bosku. Saya bertujuan biar bosku bisa memahaminya ya. Dan yang paling penting di tahap pergantian pakan kita harus agak kontrol ya bosku. Diberi makan sedikit-sedikit saja bosku. Yang penting habis dimakan ya bosku. Soalnya kalau tidak habis dimakan sama bibit ikan lelenya, itu bosku yang menjadikan masalah. Air kolam pasti rusak bosku, karena sisa makanan yang tidak termakan sama bibit ikan lelenya ya bosku. Jadi pergantian pakan seperti ini harus agak hati-hati ya bosku. Tidak apa-apa bosku, pelan-pelan agak lama. Jangan asal kasih makan banyak gitu ya bosku. Nanti pakannya sisa dan itu yang menyebabkan air kolam merusak dan menjadi amoniak ya bosku. Sia-sia usaha kita selama ini ya bosku. Jadi simple, pelan dan pasti bosku. Sekali pemijahan hati-hati dan berhasil ya bosku. Kalau ditanya, Bang, usia bibit ikan lele masih 12 hari kok sudah besar dan sudah sortir pertama.
Iya bosku, sekarang Jawa Timur musim hujan ya bosku, dan saya ada di Jawa Timur bosku. Dan bosku harus tahu keuntungan di musim hujan itu pertumbuhan bibit ikan lele sangat cepat sekali bosku. Dan makan bibit ikan lele juga sedikit bosku. Jadi teori yang menyebutkan bibit ikan lele nanti kalau kena air hujan masalah itu semua bohong bosku. Saya praktek dan selama pemijahan ikan lele belum pernah gagal sama sekali ya bosku. Dan hasil kesimpulan saya semua terletak di faktor indukan ikan lele bosku. Jadi perawatan induk ikan lele itu penting dan berpengaruh di kualitas bibit ikan lele ya bosku. Oke bosku, untuk masalah air sejauh ini masih sama dan tidak berubah sama sekali ya bosku. Yaitu cukup pastikan sarangan paralon pembuangannya jangan sampai tersumbat ya bosku. Dan saya tetap menggunakan gericik air ya bosku. Saya tambah menjadi dua bosku.